Halo, what's up brother and sister, sobat ringkas film. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan selalu bahagia ya. Ambil posisi senyaman mungkin, tarik nafas. Atau yang males nonton bisa diputar video ini untuk pengantar tidur ya. Selamat rebahan dan selamat menonton. Halo Sobat Ringkas Film, apa kabarnya? Kali ini channel Ringkas Film akan membahas sebuah film fenomenal dengan judul Forrest Gump. Sebelum nonton film ini, saya sarankan kalian tonton filmnya secara full ya. Yang bisa kita ambil itu banyak banget guys. Saya rekomendasikan kepada kalian untuk nonton dulu film ini. Meskipun film ini adalah film lama, tapi alur ceritanya sangat bagus sekali. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya nih, yakni Tom Hanks. Film ini nyeritain tentang seorang anak kecil yang bernama Forrest Gump. Forrest punya masalah tulang belakang yang menyebabkan kakinya bengkok. Sehingga ia harus menjalani terapi. Forrest kecil dididik dengan kasih sayang oleh mamanya. Forrest kecil tinggal di pinggiran kota Alabama. Rumahnya lumayan besar, yang merupakan warisan dari kakeknya, dan kakeknya Forrest. Oh, rupanya rumah warisan turun-temurun ya. Forrest kecil rupanya mengalami gangguan kognitif, IQ-nya hanya 75 atau ya bisa kita bilang masuk dalam kategori jongkok. Menurut kepala sekolah tempat ia mendaftar sekolah, Forrest seharusnya masuk ke sekolah luar biasa atau kalau di sini kita kenal dengan SLB lah dan tidak bisa masuk di sekolah umum. Tetapi, karena kasih sayang seorang Mama Forrest, akhirnya Mama Forrest merayu kepala sekolah agar Forrest dapat sekolah di sana. Pastinya dengan rayuan yang nggak biasa. Waduh, awalnya kok udah begini ya. Luar biasa pengorbanan seorang Mama Forrest. Rumah Forrest yang begitu besar dan punya banyak kamar sering disewakan kepada para tamu yang akan melamar kerja di tempat tersebut. Atau bahkan hanya singgah sementara. Salah satu tamu legendarisnya yakni Elvis Presley sebelum ia terkenal pastinya. Besok-besoknya pas Elvis terkenal, rupanya Elvis Presley belajar joget dari Forrest loh. Jogetannya kayak kuda liar karena alat penyangga kakinya itu loh. Oke, lanjut ke cerita. Suatu hari, Forrest berangkat ke sekolah dengan menaiki bus sekolah. Disinilah dia bertemu dengan cinta sejatinya, Jenny, yang menawarkan dia tempat duduk karena nggak ada yang mau duduk sama dia. Bersama Jenny lah Forrest menghabiskan masa kecilnya, mulai dari belajar memanjat pohon, belajar membaca, dan mengajari Forrest berlari ketika Forrest diganggu oleh teman-temannya. Nah, disinilah Forrest mulai menemukan salah satu bakatnya, yakni berlari kencang. Di skin ini gue berasa ngeliat Iron Man lagi mau pakai bajunya pas alat penyangganya pada lepas semua tuh. Suatu hari, Jenny tidak masuk sekolah. Forrest berangkat tuh nyari ke rumahnya si Jenny. Sesampainya di sana, mereka berdua dikejar-kejar oleh bapaknya yang suka KDRT. Forrest dan Jenny kemudian berdoa. Doanya instan langsung dikabulkan oleh Tuhan. Besoknya, bapaknya ditangkap polisi dan Jenny tinggal di rumah neneknya. Pertemanan mereka berlanjut sampai SMA. Kalau dulu Forrest kecil suka dikejar sepeda, sekarang udah upgrade tuh dikejar sama mobil. Saking kebutnya berlari, Forrest masuk tuh ke dalam lapangan. Di dalam lapangan terdapat tim rugby yang sedang berlatih, lengkap dengan pelatih dan manajernya. Terkaget-kaget mereka melihat Forrest lari sangat-sangat kencang. Waktu berlalu sampai Forrest kuliah, pelatih lalu merekrutnya dan Forrest pun sekarang sudah menjadi atlet rugby. Masih dengan IQ 75-nya sampai Forrest lari keluar lapangan. Asli di skin ini gua ngakak banget. Pertemanan Jenny dan Forrest berlanjut sampai kuliah. Saking care-nya Forrest terhadap Jenny, pada saat Jenny sedang bermesraan dengan gebetannya, lagi-lagi Forrest dengan IQ jongkoknya menyangka Jenny sedang disakiti. Dan Forrest tanpa basa-basi langsung meninju gebetannya itu. Di sini sebenarnya terlihat bahwa Forrest itu berupaya untuk melindungi si Jenny. Selain fokus kuliah, kiprahnya di dunia rugby semakin memuncak. Hingga sekarang dia sudah menjadi tim All-Star loh dan dapat bertemu dengan Presiden Kennedy pada saat itu. Suatu prestasi yang membanggakan bagi Forrest. 5 tahun proses perkuliahan dijalaninya hingga ia pun akhirnya wisuda. Tentunya ditemani dengan mamanya yang sangat sayang dengannya.
Masih dengan momen selfie-selfie ria, datang seorang perwira tentara menawari Forrest untuk bergabung di kesatuan untuk berangkat perang di Vietnam. Ya, pada saat itu sedang terjadi perang antara Amerika dan Vietnam ya. Daripada habis wisuda nganggur, akhirnya kesempatan tersebut diambil oleh Forrest. Momen seperti berangkat sekolah dulu terjadi lagi. Tidak ada yang mau duduk dengan Forrest. Hingga akhirnya ada orang yang akan menjadi sahabat terbaik keduanya. Seorang kulit hitam dengan bibir membeli dengan nama Buba, yang pada pekerjaan sebelum menjadi tentara adalah seorang nelayan udang. Widih, berarti memang ada darah-darah udang di dalam otaknya. Salah, maksudnya ada di dalam dirinya. Di dalam barak pelatihan tentara, Forrest ditempa hari demi hari. IQ jongkoknya tidak berpengaruh di kesatuan, karena Forrest sangat cepat dalam melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Maka di sini ia menjadi andalan pelatihnya loh. Berbeda dengan Buba, yang diomongkan Buba selama di barak adalah udang terus. Memang mabuk udang kayaknya Buba ini. Suatu malam, Forrest ditawari majalah Playboy oleh kawannya. Betapa terkejutnya Forrest ketika melihat isi majalah tersebut, di mana terdapat foto Jenny dengan menggunakan alma mater kuliahnya. Rupanya gara-gara foto ini, Jenny di DO tuh, dari kampusnya. Saat pendidikan sudah selesai, Forrest jalan-jalan ke kota untuk melihat suatu pertunjukan. Rupanya pada saat itu, yang tampil adalah si Jenny, yang sekarang menjadi penyanyi kafe. Karena Jenny ini nyanyi nggak pakai apa-apa, ya digodain lah sama bapak-bapak yang ada di situ. Forrest pun ambil tindakan seperti biasanya, menyelamatkan Jenny. Akan tetapi, Jenny rupanya risih selalu diselamatkan oleh Forrest, dan Jenny meminta Forrest untuk menjauh darinya. Waduh, sedih bener Forrest ini. Sebagai anak yang patuh dengan orang tuanya, sebelum berangkat ke Vietnam esok harinya, Forrest meminta restu mamanya dulu. Mamanya mendoakan agar Forrest pulang dengan selamat. Sesampainya di medan perang Vietnam, dia langsung laporan dengan atasannya, yakni kita kenal dengan Letnan Dan. Letnan Dan mempunyai terah garis keturunan seorang pejuang. Kakeknya adalah seorang pejuang yang gugur di medan perang. Letnan Dan memang sudah bakat alami jadi tentara, seperti Buba yang menjadi nelayan udang. Udah ada garis keturunannya rupanya. Letnan Dan bergaya selengean meskipun jiwa patriotisnya sangat tinggi sekali. Forrest dan Buba dibina oleh Letnan Dan. Tugas demi tugas mereka jalankan, mulai dari menjaga perbatasan, patroli, memeriksa lubang persembunyian. Karena mungkin dulu para Vietcong suka bersembunyi di lubang persembunyian ya. Mental Forrest benar-benar ditempa di tempat ini. Medan perang Vietnam benar-benar punya cuaca yang ekstrim. Hujan lebat yang tidak reda-reda dan sungai-sungai yang membentang. Masih dengan pembahasan udang yang sama, Buba menawari Forrest untuk bekerja sama dalam menjalankan bisnis udang ketika sudah selesai menjalankan tugas di Vietnam nantinya. Emang mendarah daging banget ini si Buba nih, pengen banget dia jadi pebisnis udang. Suatu hari saat sedang patroli, peperangan pun dimulai. Pasukan Forrest bersama teman-temannya diserang oleh para Vietcong. Terjadi baku tembak yang sengit antara kedua belah pihak. Karena diserang secara tiba-tiba dan tidak siap, pasukan Forrest dan rekannya pun mundur. Letnan Dan menyuruh Forrest untuk lari. Soal lari, Forrest nggak usah diraguin lagi deh. Dia lari saking cepatnya sampai lupa temennya di mana dan sampai dia sendirian gak ada siapa-siapa di sebelahnya. Forrest akhirnya sadar dan kemudian kembali lagi untuk mengevakuasi teman-temannya. Disinilah momen Forrest sebagai pahlawan. Ia menyelamatkan kawannya satu persatu. Ia gendong dan bawa ke tempat yang aman. Ia masih berusaha mencari Buba, sahabatnya. Di jalan, ia ketemu Letnan Dan yang sedang meminta bantuan udara. Tempat tersebut rupanya akan dihabisi dengan pesawat. Makanya Forrest berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Buba. Nah, ini nih momen-momen yang menyedihkan. Buba akhirnya ketemu, tapi sayang banget kondisinya sedang sekarat. Forrest lalu menggendong Buba ke tempat aman sambil cepet-cepetan dengan pesawat yang akan membom habis tempat tersebut. Sampai di tempat aman di pinggir sungai, tempat di mana dia evakuasi semua rekannya. Disinilah akhirnya Buba menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang berkulit hitam, berbibir membeli yang bercita-cita menjadi pebisnis udang gugur di medan perang Vietnam di pinggir sungai. Waduh, apes bener kau Buba.
Setelah dijemput tim penyelamat, Forrest dirawat di rumah sakit karena luka di pantatnya saat sedang menyelamatkan Letnan Dan. Di sebelahnya terbaring Letnan Dan yang diamputasi kedua kakinya. Di rumah sakit ini, Forrest malah menemukan bakat lainnya. Pada saat ia santai, dia melihat orang bermain pingpong di ruang tunggu rumah sakit tersebut. Bukan Forrest namanya, kalau bukan cepat belajar dan jadi ahlinya. Forrest bahkan main pingpong sampai nggak ingat waktu lagi. Suatu malam, Letnan Dan marah kepada Forrest. Dia marah karena kenapa waktu itu Forrest menyelamatkan dia. Karena seluruh kakek moyangnya gugur di medan perang, sebagai pejuang pula. Sedangkan Letnan Dan tidak. Sekarang Letnan Dan hanya seseorang yang tidak berguna dan menyusahkan. Waduh, momen yang mengharukan sekali bro. Keesokan harinya, waktu Forrest masih bersama dengan pingpongnya, ia didatangi atasannya dan diberikan suatu penghargaan kehormatan karena berhasil menyelamatkan satu peletonnya. 2 minggu kemudian, ia pulang dari Vietnam, disambut oleh acara seremoni gitu, pemberian medali oleh Presiden Johnson pada saat itu. Saat-saat Forrest berkeliling di sekitar Gedung Putih, ia ditarik oleh salah satu aktivis untuk menyampaikan orasi di depan umum. Sayangnya, orasinya disabotase. Tapi nggak masalah, akhirnya setelah orasi, ada wanita yang berteriak-teriak memanggil nama Forrest dari kejauhan. Siapa lagi sih kalau bukan Jenny? Mereka pun berpelukan di atas kolam, ribuan aktivis yang sedang berdemo di sana menyaksikan mereka. Waduh, mantap banget momen ini, romantis sekali Forrest nih rupanya. Kemudian diketahui Jenny mengikuti organisasi SDS ya, semacam organisasi perdamaian gitu, yang menentang orang-orang yang pergi berperang. Di sini kemudian Jenny ditampar oleh ketua organisasi tersebut, tanpa alasan yang jelas. Forrest yang waktu itu melihat, tentunya tidak tinggal diam. Tentu saja insting untuk melindungi Jenny-nya aktif kembali, dan orang tersebut ya, tahu sendirilah, langsung di smackdown sama Forrest. Karena hal tersebut, akhirnya Jenny disuruh keluar ruangan dan meninggalkan organisasi tersebut. Masih ingat kan bro, dulu Forrest pernah gila main pingpong? Kegilaannya ia salurkan hingga ia menjadi atlet mewakili negaranya. Sepulang dari memenangkan perlombaan, Forrest menjadi orang terkenal yang kemudian diundang di acara TV untuk jadi bintang tamunya. Dan satu kursi sama John Lennon vokalis The Beatles loh, gila gak sih? Setelah keluar dari stasiun TV, untuk pertama kalinya setelah perang, ia bertemu lagi dengan Letnan Dan. Forrest dan Letnan Dan pun kemudian berjalan-jalan di sekitar kota New York. Diketahui rupanya hidup Letnan Dan akhir-akhir ini berantakan, kerjaannya hanya mabuk-mabuk melulu. Mereka kemudian merayakan tahun barunya di sebuah bar dan membahas terkait janji Forrest kepada Bubba untuk menjadi pebisnis udang. Forrest kemudian membeli sebuah kapal, walaupun jelek dan second, yang penting bisa digunakan untuk merintis dulu ya. Dan ya, Forrest sekarang sudah menjadi nelayan udang. Hari pertama berlayar, ia tidak dapat apa-apa selain 1 ekor udang dan sampah yang ada di laut tersebut. Kemudian, dia dinasihati oleh nelayan senior untuk memberi nama kapalnya, yang dipercaya dapat memberinya keberuntungan. Ya apalagi kalau bukan cinta sejatinya, kapalnya diberikan nama Jenny. Di lain sisi, Jenny malah hidup gak karu-karuan, mulai dari hobi mengkonsumsi narkoba, stres, dan malah hampir bunuh diri tuh. Suatu hari, saat sedang mencari udang, Forrest dikunjungi tuh oleh Letnan Dan. Saking bahagianya, Forrest melompat dari kapal dengan kapal yang masih berjalan, hingga kapal tersebut menumbur pelabuhan kecil. Emang udah habis ini akalnya Forrest. Rupanya kedatangan Letnan Dan adalah untuk bergabung menjadi kru dari kapal penangkap udangnya Forrest, sesuai janjinya di bar dulu. Karena mereka tidak pernah dapat udang, akhirnya Letnan Dan menyuruh Forrest untuk berdoa. Masih juga tidak dapat udang, akhirnya Letnan Dan menantang Tuhan dengan berkata, "Di mana Tuhanmu?" Dan seketika datanglah badai yang menghantam kapal mereka. Makanya guys, jangan sekali-sekali kita melawan sang pencipta, kena batunya kan, instan pula. Kemudian besoknya disiarkan di TV bahwa pelabuhan tempat mereka menangkap udang luluh lantak oleh badai tersebut. Dan hanya 1 kapal yang tersisa,
yaitu kapal mereka, Jenny. Sejak hari itu, tangkapan mereka sangatlah banyak. Mungkin menurut gua karena kapal lain gak pada berlayar ya. Karena tangkapan sangat banyak, mereka akhirnya mendirikan perusahaan dengan nama Bubba Gum Shrimp. Dan yang pasti kapalnya bukan cuma satu lagi, ada banyak Jenny-Jenny lain yang berlayar di sekitar dermaga tersebut. Kehidupan Letnan Dan pun sekarang lebih tenang dan lebih religius. Saat sedang bersantai, Forrest mendapatkan telepon dari anak buahnya yang memberikan info bahwa mamanya sedang sakit. Forrest lalu nyemplung ke laut untuk pulang menjenguk mamanya. Ketika pulang, rupanya mamanya mengidap penyakit kanker dan tak lama setelah itu mamanya meninggal. Setelah kejadian itu, bisnisnya diserahkan kepada Letnan dan sebagian keuntungannya diinvestasikan oleh Letnan Dan di perusahaan Apple. Bayangin, ini film udah bisa prediksi nih bahwa Apple nantinya akan maju. Dan keuntungan-keuntungan lainnya digunakan untuk dana sosial, seperti pembangunan gereja, membangun rumah sakit, dan sepertiga bagian keuntungan tetap diberikan kepada mamanya Bubba. Untuk nenangin diri, kalian tahu nggak sih apa kerjaannya Forrest sekarang? Dia jadi petugas pemotong rumput dengan tarif gratis, karena menurut dia suka aja motong rumput. Memang benar-benar IQ jongkok ini. Beberapa lama kemudian, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jenny, cinta sejatinya, datang ke rumahnya untuk mengunjungi Forrest. Mereka lalu bernostalgia ke rumah Jenny lama. Di sana Jenny menampakkan kekesalannya atas memori buruk yang dia alami di rumah tersebut. Jenny kemudian tinggal di rumah Forrest. Mereka hidup berdua layaknya suami istri. Jenny sempat memberikan kado sebuah sepatu untuk lari. Pada suatu pagi, Jenny pergi meninggalkan Forrest dan mengembalikan medali penghargaan yang dulu sempat diberikannya kepada Jenny. Forrest sangat terpukul ditinggalkan oleh Jenny begitu saja. Setelah itu, tanpa alasan yang jelas, Forrest berlari tanpa henti dengan sepatu pemberiannya si Jenny. Ia berlari aja tanpa henti, bahkan lintas provinsi. Dan dia berlari sampai dari ujung ke ujung. Setelah lama berlari, stasiun TV memberitakan bahwa ada seseorang yang berlari sudah lebih dari 2 tahun. Ya siapa lagi kalau bukan Forrest? Kegilaannya nggak cuma sampai di situ aja, dia bahkan punya fans yang mengikuti dia berlari. Jumlahnya juga lumayan banyak loh. Forrest sudah tercatat lari selama 3 tahun 2 bulan, 14 hari, dan 6 jam. Iya jadi tren berlari gitu. Ya ada apa gerangan sih kawan? Terus tiba-tiba lagi asik lari dengan fansnya, di tengah jalan dia bilang, "Waduh, gua capek, gua harus balik." Kebayangkan apa yang dirasain sama fansnya waktu dia ngomong kayak gitu? Setelah nyantai di rumah, Forrest rupanya dapat surat dari Jenny. Jenny menyuruh Forrest untuk mengunjunginya. Tanpa pikir panjang, langsung bergegas ke sana tuh si Forrest. Sesampainya di rumah Jenny, betapa kagetnya si Forrest. Rupanya si Jenny udah gendong anak. Dan ini kalian harus tahu ya, bahwa anak itu adalah anaknya si Forrest. Damn boy, ini benar-benar film ini mind blowing banget ini. Waktu berjalan, rupanya si Jenny bercerita bahwa ia sedang sakit. Ia kena virus jenis baru gitu, yang dokter nggak bisa nyembuhkannya. Dan pada saat bersamaan, si Jenny minta dinikahi nih oleh si Forrest. Oh berarti ini udah mau deket-deket dengan happy ending nih berarti. Di momen yang bahagia itu, Letnan Dan tunangannya juga datang. Yang mana pada saat itu, Letnan Dan sudah bisa berdiri tegak dengan menggunakan kaki palsu. Mereka lalu hidup bahagia, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Karena sakit yang diderita oleh Jenny semakin parah, dan Jenny akhirnya meninggal. Untuk mengenang Jenny, Forrest lalu membuldoser rumah ayah Jenny dulu. Forrest lalu mendidik anak dengan baik. Dia mengajari anaknya main pingpong, kemudian mengajari mancing, hingga mengantar anaknya sekolah, seperti Forrest diantar mamanya dulu. Ya, seperti itulah guys ending dari film Forrest Gump. Sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini banyak banget. Kebayangkan Forrest IQ-nya hanya 75, masuknya sih kategori bodoh ya. Tapi karena Forrest punya ketekunan dalam suatu hal, jadinya apa aja yang dikerjain sama dia selalu membuahkan hasil. Dan dia juga tepat janji guys. Kebayangkan dia mau jadi nelayan udang,
Gak bisa-bisa dapet sampai akhirnya jadi juragan demi melunasi janjinya dengan Buba. Selain itu, kita juga bisa lihat tuh ketulusannya. Dari setiap Forest nolong orang, dia nggak pernah ngarep sesuatu. Ya udah, nolong-nolong aja gitu, tulus tanpa embel-embel. Apalagi waktu dia evakuasi satu peletonnya, itu epic banget tuh. The last yang mau kami sampaikan adalah Forest sangat berbakti kepada orang tuanya. Dari kecil emang selalu nurut dan selalu ingat pesan orang tuanya. Dan ada skin ketika ortunya lagi sakit, ini luar biasa banget. Kebayangkan guys, di tengah laut, lagi kerja nyari udang, dengar info ibunya lagi sakit, gak pikir panjang langsung tuh nyebur berenang untuk pulang jengukin ortunya. Emang bener-bener anak soleh nih Forest. Karena emang bener sih guys, doa ibu itu langsung sampai ke langit ya. Oke, sekian review kita kali ini. Jumpa lagi di review berikutnya. Saya The Fat dari channel Ringkas Film undur diri. Bye.